mungkin saya mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pimpinan, dosen-dosen, staf, dan juga mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah melanggan Turnitin lagi di tahun ini bergabung dengan kami. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rina, perwakilan dari penyedia Turnitin dan juga Turnitin Indonesia, yang hari ini akan memberikan pemaparan terkait bagaimana penggunaan Turnitin, mungkin sebagai refreshment juga ya untuk Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah pelatihan atau training dan juga yang sudah menggunakan akunnya. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Ya, jadi mungkin untuk agenda materi yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama tentang Turnitin sendiri, mungkin secara singkatnya pengenalan dan refreshment ulang untuk Bapak Ibu operator Turnitin dan juga mahasiswa. Nah, di sini lalu yang kedua, nanti akan saya paparkan juga akses dan cara penggunaan Turnitin. Mohon maaf, di sini maksudnya sebagai instructor. Di sini. Nah, nantinya akan saya paparkan langsung di dalam websitenya Turnitin. Baik. Nah, Bapak Ibu, memang menjaga integritas dalam penulisan itu adalah hal yang utama dan penting ya. Nah, hadirnya Turnitin di sini adalah sebagai web-based tool yang digunakan untuk pengecekan keaslian dokumen kita atau karya tulis kita dari praktek plagiasi. Nah, untuk Turnitin yang selama ini dilanggan oleh UIN Araniri, di sini adalah Turnitin dengan versi yang hadir dengan fitur kelas dan assignment. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan pastinya sudah sangat familiar ya dengan kelas dan assignment ini. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Anton sebelumnya, bahwa ada beberapa kendala khususnya di setting assignment-nya ini ya Bapak Ibu. Nah, yang nanti penting untuk kita ketahui setting-setting di dalamnya, lalu setiap setting-nya itu berpengaruh terhadap apa saja dan bagaimana saja nantinya. Lalu untuk Turnitin yang digunakan di UIN Araniri pun adalah versi Turnitin yang hadir dengan fitur translated matching, yaitu pendeteksi kesamaan artikel yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan juga secara detailnya saat simulasi penggunaannya. Dan cara kerja Turnitin sendiri tentunya dia membandingkan dokumen yang kita upload ke dalamnya dengan database yang dia miliki. Nah, ini mungkin sebagai pengetahuan saja, Bapak Ibu, jadi database Turnitin ini terdiri dari 3 yang utama. Pertama ada dari internet, tidak hanya internet current atau yang saat-saat ini atau yang terbaru, tapi archive internet pun itu bisa terbaca oleh Turnitin di sini. Lalu yang kedua ada premium scholarly publications atau seperti jurnal ataupun artikel, yang mana di sini 94% dari top 10.000 jurnal yang ada itu masuk ke dalam database pembanding Turnitin. Lalu yang ketiga ada Global Student Paper Database. Nah, ini adalah dokumen atau paper yang diupload oleh user-user Turnitin dari seluruh dunia. Nah, ini adalah paper yang biasa tersimpan ke dalam repository ini, Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke dalam Global Student Paper Database. Yang mana memang masing-masingnya memiliki jumlah yang sangat-sangat banyak yang menjadi kelebihan Turnitin sebagai plagiarism checker di sini. Oke, baik. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu operator Turnitin di sini, mungkin ada yang baru juga ya, Pak Anton ya? Ya, bisa jadi ada yang baru, Bu. Ya. Ya. Baik, nah mungkin akan saya coba jelaskan akses akunnya pertama untuk Bapak Ibu pengguna Turnitin yang baru ataupun mungkin nanti yang lama apakah nantinya akan mengganti akun atau lainnya. Nah, ini informasi juga. Jadi Bapak Ibu untuk mengakses Turnitin itu kita harus mendapatkan email invitation terlebih dahulu, yang mana itu nanti diundang oleh admin sendiri. Oke, nah nanti akan seperti ini isi emailnya, yang mana akan diarahkan untuk mengisi email address kita,
lalu last name dan family name kita, itu bisa kita lihat di salam pembuka email di sini, seperti yang dilingkari warna biru. Lalu kita isi, dan selanjutnya nanti akan diarahkan ke email lagi untuk membuat password-nya. Nah, setelah itu, di sini setelah kita memasukkan email, last name, lalu password, biasanya kita sudah bisa login, dan pertama untuk akun baru, biasanya akan muncul informasi seperti ini yang harus kita isi. Di sini tentang secret question dan juga question answer-nya. Nah, secret question di sini bisa kita pilih dan jawabannya itu bisa kita tentukan sendiri yang mana. Biasanya dia nanti muncul jika kita lupa password ataupun kita lupa email kita, Bapak Ibu. Nah, nanti bisa kita klik forget password atau forget email. Nah, nanti dia akan muncul di sini untuk mengkonfirmasi begitu. Ini untuk akun setup-nya ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Itu dia Bapak Ibu terkait apa itu Turnitin dan juga cara mengakses Turnitin lewat akunnya. Nah, setelah mau setup akun Turnitin, tentunya Bapak Ibu sudah bisa login di sini, yaitu ke turnitin.com. Di sini kita tinggal pilih login di pojok kanan atas. Oke. Oh. Nanti kita tinggal masukkan email dan password yang sudah di-setup tentunya. Baik. Nah, ini dia. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan tentunya sudah ini ya familiar dengan tampilan awal di sini. Ini adalah list kelas atau urutan kelas di sini. Lalu di dalam kelasnya ada yang kita sebut sebagai assignment. Nah, di dalam assignment ini tentunya tempat di mana kita bisa mengupload dokumen kita. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin akan saya jelaskan ulang ya, sebagai refreshment juga, membuat kelas, lalu membuat assignment, dan nanti cara-cara mengupload di Turnitin ini opsinya bagaimana saja. Nah, yang pertama, untuk membuat kelas, kita bisa langsung pilih add class di sini. Nah, ini dia. Untuk kelas ini memang ada setting yang perlu kita atur juga, namun untuk setting-setting di kelas memang tidak berpengaruh terhadap hasil pengecekan Turnitinnya nanti. Nah, ini hanya untuk data namanya saja. Di sini kelas name-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa nama prodi ataupun fakultas ataupun mungkin nama tugasnya tersendiri. Nah, di sini saya coba untuk beri nama. Nah, enrollment key di sini wajib kita isi 4 digit, bisa huruf ataupun angka. Lalu subjek areanya, ini bidang studinya, nanti bisa Bapak Ibu tentukan juga. Lalu student levels, ada untuk S1, S2, S3, dan Politeknik. Nah, Bapak Ibu, mengenai subjek area dan student levels di sini, jika tidak sesuai, itu tidak akan bermasalah nantinya di sini. Jadi hanya wajib kita isi saja untuk di sini. Selanjutnya ada kelas end date dari Turnitin, biasanya secara otomatis diberikan selama 6 bulan di sini. Tapi jika ingin dirubah, ini bisa kita klik di bagian tanggalnya ataupun di bagian kalender ini. Ini misalnya saya buat jika sudah selesai, ini wajib Bapak Ibu isi semua supaya nanti bisa terbuat kelasnya. Dan jika sudah diisi, kita bisa langsung klik submit. Baik, ini biasanya untuk kelas baru ada informasi kelas ID dan enrollment key di kelasnya. Ini dia kelas yang sudah saya buat tadi, ada informasi kelas ID, nama, lalu statusnya aktif berdasarkan start date dan end date. Nah, nanti bila Bapak Ibu ingin merubah namanya ataupun memperpanjang masa aktifnya di sini, itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke edit setting di sini. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat assignment juga. Nah, kita pertama masuk ke dalam kelasnya terlebih dahulu, lalu kita pilih add assignment.
Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada cukup banyak opsi di dalam setting assignment ini. Nah, yang paling awal di sini akan saya coba jelaskan setting-setting yang umumnya ada ya Bapak Ibu ya di akun-akun Turnitin institusi di Indonesia. Nah, pertama untuk assignment title atau judul assignment ini wajib kita isi juga. Misalnya di sini untuk jurnal SEM 2022. Nah, selanjutnya di bagian kanan biasanya ada start date dan due date ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditentukan juga sesuai kebutuhan. Misalnya ini kita perpanjang sampai Oktober. Lalu untuk jamnya bisa ditentukan juga di bagian bawah. Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke bagian dua opsi ini Bapak Ibu. Ada allow only file types that Turnitin can check for similarity dan juga allow any file type. Nah, di sini saya sarankan Bapak Ibu memilih opsi yang pertama supaya nanti hasilnya pasti muncul gitu untuk di sini. Nah, yang kedua sebetulnya bisa kita pilih juga dan kita masih bisa tetap mengupload dengan format dokumen apapun, tapi biasanya terkadang hasilnya itu ada yang tidak muncul di sini. Jadi kita pastikan untuk opsi yang ini kita pilih opsi allow any file types that Turnitin can check for similarity. Lalu selanjutnya, nah ini dia opsi yang paling penting untuk kita ingat-ingat ya Bapak Ibu, submit papers to. Nah ini baik untuk Bapak Ibu pemegang akunnya nanti, ataupun mungkin Bapak Ibu dosen, apakah ada asisten dosen, atau mungkin rekan dosen lainnya yang membantu mengontrol akun yang sama. Ini wajib kita ingat-ingat Bapak Ibu terkait submit papers to. Di sini, jika kita pilih standar paper repository, maka dokumen yang kita upload ke dalam assignment ini akan masuk ke database-nya Turnitin dan menjadi pembanding terhadap dokumen yang kita upload setelahnya. Nah, misalnya Bapak Ibu, di sini saya pilih standar paper repository. Lalu saya upload dokumen hari ini ke assignment ini. Nah, lalu besoknya saya upload lagi dokumen yang sama ke assignment ini dengan setting yang ini, maka dokumen yang saya upload kedua itu akan terbandingkan dengan yang pertama. Nah, jadi supaya hal itu tidak terjadi dan bisa kita hindari, nanti Bapak Ibu pastikan untuk opsi yang ini dipilih no repository ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipastikan dulu setiap membuat assignment ini wajib kita, atau yang paling penting kita pilih no repository dulu. Karena memang kebanyakan file atau dokumen yang diupload di Turnitin itu dicek Turnitinnya pastinya bisa lebih dari satu kali ya Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti terbandingkan dengan dokumen sendiri dan persentasenya tinggi begitu. Nah, walaupun sebetulnya nanti bisa kita request untuk hapus dari repository, nah tetapi takutnya nanti ada dokumen yang memang urgent atau kita butuh cepat untuk kita submit atau kita berikan reportnya. Nah, itu terkadang di Turnitin ada case yang bisa di-handle langsung secara cepat, tapi terkadang juga jika case sedang banyak di Turnitin pusat di luar negeri sendiri pun terkadang agak memakan waktu begitu. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, kita bisa pilih no repository di sini ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya lanjutkan. Selanjutnya di optional settings. Oke, nah di sini ada beberapa settings. Yang pertama, ada enter special instructions. Nah, ini instruksi khusus yang sebetulnya ditujukan hanya kepada akun student Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk mengupload dokumen, apakah yang diupload itu bab 1 saja, lalu fontnya, margin, dan lain-lainnya. Nah, ini kita sebagai instructor, ini tidak apa-apa jika tidak kita isi Bapak Ibu. Jadi ini tidak apa-apa, kita kosongkan. Lalu selanjutnya ada allow submission after the due date. Nah, ini apakah diperbolehkan mengupload setelah due date di sini? Nah, ini pun sama, hanya berpengaruh terhadap akun student saja, Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai instructor, dipilih yes ataupun no, itu tidak berpengaruh apa-apa di sini. Oke, selanjutnya ada generate similarity reports for submission, tentunya kita pilih yes, supaya nanti reportnya bisa kita buat
ataupun hasilnya itu bisa muncul di sini. Yang pertama ini kita pilih yes. Lalu selanjutnya ada opsi Generate Similarity Reports for Student Submissions. Nah, Bapak Ibu, di sini jika kita klik bagian sini akan ada 3 opsi. Untuk kita sebagai instructor, Bapak Ibu kita bisa pilih opsi yang pertama ataupun yang kedua. Jadi opsi pertama dan kedua ini, misalnya kita upload di hari ini atau saat ini, maka hasilnya pun akan langsung muncul di saat yang sama begitu. Berbeda dengan kita memilih on due date, maka jika kita upload hari ini, tanggal 22 September, nah dia hasilnya itu akan muncul di due date yang kita setting di sini Bapak Ibu. Misalnya di sini 31 Oktober. Nah, terkadang banyak juga yang berkendala setelah upload, hasilnya itu belum muncul. Nah, biasanya dia ada kesalahan di sini, settingsnya itu ternyata dipilih on due date. Nah, jadi munculnya di tanggal yang kita setting di due date ini. Maka Bapak Ibu, ini saya sarankan kita bisa pilih opsi yang pertama ataupun yang kedua ya, yang immediately di sini. Baik, nah selanjutnya ada settings untuk meng-exclude atau tidak menyertakan beberapa bagian dokumen yang kita upload. Nah, yang pertama ada bibliografi, lalu bibliografi atau referensi. Nah, di sini Bapak Ibu jika untuk di Turnitin sendiri, sebetulnya saat ini masih mendeteksi bibliografi atau reference yang dalam terminologi bahasa Inggris. Nah, di sini terkadang beberapa ada yang sudah memilih untuk exclude bibliografi, nah tetapi ternyata kok masih terdeteksi. Nah, itu biasanya karena judul dari referensi kita itu masih berbahasa Indonesia, ya, seperti referensi ataupun daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Nah, terkadang ada kendala seperti itu. Nah, jadi nantinya misalnya jika Bapak Ibu memang tidak akan menyertakan atau diperbolehkan untuk tidak mengecek bagian referensi atau daftar pustaka, nanti saat mengupload Bapak Ibu bisa langsung dipisahkan gitu halaman referensi ataupun daftar pustakanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang nanti dokumennya berbahasa Inggris atau judulnya memang dengan terminologi bahasa Inggris seperti bibliografi, citation list ataupun reference, nah ini bisa kita pilih yes dan pastinya nanti terdeteksi. Nah, mungkin saya coba tunjukkan juga beberapa di sini ada terminologi bibliografi atau referensi yang nantinya bisa terbaca oleh Turnitin sebagai bibliografi atau referensi tadi. Jadi selain yang tadi ada works cited, lalu literature, dan ini tentunya masih banyak lainnya, tapi memang masih dalam berbahasa Inggris begitu. Oke, selanjutnya untuk exclude quote materials atau kutipan langsung. Nah, jadi ini jika Bapak Ibu pilih yes, maka nanti jika ada kalimat di antara kutipan, maka dia tidak akan disertakan untuk dicek begitu. Nah, untuk kutipannya yang saat ini bisa terdeteksi oleh Turnitin, selain simbol kutipan yang pertama yang umumnya kita gunakan, ada juga 6 simbol lainnya yang nanti bisa terbaca oleh Turnitin sebagai kutipan juga Bapak Ibu. Nah, hanya ada satu yang nantinya tidak terbaca sebagai quotation di sini. Oke. Nah, lalu yang ketiga ada exclude small sources. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu pilih yes, maka akan ada opsi meng-exclude small sources-nya itu bisa berdasarkan kata ataupun persentase. Nah, di sini untuk kata biasanya itu maksimum 10 kata. Dan kalau untuk percentage itu biasanya dari 1 sampai 2% untuk maksimumnya di sini. Nah, Bapak Ibu, informasi tambahan juga. Jadi untuk settings exclude bibliografi, quotes, ataupun small sources di sini, penggunaannya lebih baik kita tentukan dari karya tulis yang kita upload nantinya Bapak Ibu. Misalnya, untuk karya tulis yang sifatnya atau untuk kepentingan internal seperti skripsi yang memang tidak untuk publikasi ya Bapak Ibu ya. Nah ini exclude-nya bisa kita tentukan sesuai dengan ketentuan di kampus itu bisa. Nah berbeda dengan misalnya karya tulisnya di luar kepentingan internal atau contohnya seperti untuk submit jurnal internasional. Nah itu sebaiknya ini
kita pilih no untuk exclude-nya. Jadi kita sertakan saja dulu semua supaya bisa dicek. Nah, karena biasanya belum tentu setting yang kita atur di sini itu akan sama dengan setting yang ditentukan oleh publisher jurnalnya. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini untuk bagian exclude nanti bisa disesuaikan dengan ketentuan di kampus dan juga kepentingan dan kebutuhan dari dokumen yang diuploadnya ya, Bapak Ibu. Gitu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ada allow students to see similarity reports. Nah, ini settings yang berpengaruh hanya terhadap akun student saja, seperti yang tadi. Jadi, untuk kita sebagai instructor, jika kita pilih yes atau no, ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Ada enable translated matching. Nah, ini dia. Tadi adalah fitur pendeteksi kesamaan artikel yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya misalnya mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa mengambil ide dari jurnal berbahasa Inggris misalnya, lalu ditranslatekan tapi tidak diparaphrase. Nah, itu kesamaannya bisa terbaca dari fitur ini, Bapak Ibu. Enable dari translated matching ini maksudnya. Nah, di sini, jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan juga, di ini bisa dipilih yes untuk fitur ini. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan langsung ke bagian search option. Nah, untuk search option ini adalah opsi database pembandingnya tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dipilih semua database pembandingnya, supaya semakin banyak database pembanding, maka bisa semakin akurat juga pengecekannya nanti. Oke, setelah itu saya pun lanjut juga ke bagian paling akhir. Nah, untuk ITS atau e-rater setting ini nanti bisa Bapak Ibu cek kembali juga ya, untuk di UIN Aranir ini apakah ada dengan fitur grammar checking-nya atau tidak, karena memang beberapa kampus ada yang berbeda Bapak Ibu. Jadi ada yang melanggar dengan fitur ini dan juga ada yang tidak. Nah, nanti misalnya jika ada, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk dokumen yang berbahasa Inggris. Nah, ini jika kita pilih yes, maka kita bisa atur juga settingsnya di sini. Untuk handbook-nya ini bisa disesuaikan. Nah, biasanya untuk kita sebagai orang Indonesia, kita bisa pilih English Learners. Lalu English Dictionary-nya bisa disesuaikan juga, apakah US, UK, atau mungkin keduanya, supaya bisa terbaca nanti. Nah, lalu ada kategorisnya, ini saya sarankan juga bisa dipilih semuanya, supaya bisa tercek bila ada kesalahan di beberapa kategori ini. Gitu. Nah, oke, selanjutnya di opsi paling akhir, di sini Bapak Ibu ada opsi, jika Bapak Ibu pilih ini, atau di checklist, maka assignment yang dibuat setelah ini, settingnya akan mengikuti yang kita buat sekarang. Begitu. Untuk mempermudah mungkin ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, tapi biasanya setiap assignment terkadang kebutuhan atau pemanfaatannya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya ada assignment yang dikhususkan untuk mengupload dokumen jurnal-jurnal, ada yang dikhususkan untuk mengupload dokumen skripsi. Nah, pastinya keduanya memiliki setting yang berbeda ya Bapak Ibu, khususnya di bagian exclude tadi. Nah, mungkin kalau untuk mahasiswa, apakah yang mana saja yang boleh di-exclude, atau mungkin kalau untuk jurnal, yang mana saja yang exclude-nya itu pasti berbeda gitu. Nah, jadi untuk opsi terakhir ini sebetulnya optional. Jadi kalau dari saya biasanya ini tidak saya checklist ya, karena setiap membuat assignment pasti nanti kita berbeda kebutuhannya dan penting untuk kita cek ulang Bapak Ibu begitu. Oke, baik. Jadi jika sudah kita setting sampai bawah sini, Bapak Ibu bisa cek kembali dari paling atas, seperti nama, tanggalnya, terutama untuk opsi Submit Papers to. Nah, di sini dipastikan dipilih No Repository. Nah, oke, lalu di bagian Generate Similarity Reports ini, kita pastikan juga immediately, yang pertama atau yang kedua. Lalu ini pilih ya, supaya reportnya muncul. Lalu untuk exclude-nya nanti bisa dipastikan juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu yang lainnya, database-nya bisa diaktifkan semua, lalu sampai yang grammar-nya ini.
Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah selesai, di sini setting assignment-nya kita bisa pilih submit. Oke, nah tadi assignment sudah berhasil terbuat ya Bapak Ibu. Nah, di bagian paling kanan ada more action, di sini ada edit settings. Jadi Bapak Ibu jika ada settings yang mungkin ingin dicek ulang, bisa masuk ke edit settings ini, atau mungkin nanti ada penggantian tanggal due date-nya, itu bisa diedit settings juga. Lalu untuk submit, ini kita masuk ke dalam tempat untuk langsung submit dokumen kita. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk dulu saja ke dalam assignment-nya di sini. Kita pilih view. Oke. Nah, ini di dalam assignment nantinya semua dokumen yang kita upload, dia listnya itu bisa kita lihat di sini semua Bapak Ibu. Oke, nah baik. Mungkin akan saya langsung coba mengupload file ya Bapak Ibu di sini. Oke, kita pilih submit file. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham juga ya. Jadi di Turnitin ini penguploadannya itu ada 4 opsi, yaitu single file upload, mengupload satu dokumen, lalu multiple itu mengupload beberapa dokumen dalam satu kali upload, tetapi memang pemilihan dokumen ke komputer kitanya itu masih satu persatu sebetulnya. Nah, berbeda dengan zip file, ini bisa membantu Bapak Ibu jika misalnya ada skripsi mahasiswa atau memang harus mengupload jumlah dokumen yang cukup banyak, misalnya 10 atau 20. Nah, ini bisa Bapak Ibu buatkan zip file, lalu di-upload di submit papers dengan type-nya yang zip file ini. Untuk requirements-nya, ini bisa Bapak Ibu cek juga. Nah, tentunya di Turnitin ini kita bisa mengupload jenis dokumen selain Word, kita bisa upload Excel, PowerPoint, PDF, dan lain-lainnya. Lalu ada juga fitur pengupload dan cut and paste. Nah, ini berbeda. Jadi yang kita upload itu bukan bentuk dokumen, tetapi hanya beberapa paragraf teks dari dokumen kita. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Biasanya untuk esai ataupun teks-teks paragraf lainnya, ini bisa di cut and paste upload. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan coba mengupload dokumen di single file upload. Nah, untuk single file upload ada opsi khusus, jadi kita bisa mengambil dokumen kita dari komputer, Dropbox, ataupun Google Drive di sini. Nah, untuk opsi upload lain, ini tidak ada, jadi hanya di single file upload saja. Oke, saya coba ambil dokumennya. Nah, ini kita isi namanya. Di sini yang diisi adalah nama pemilik dokumen. Nanti untuk judulnya bisa diisikan judul dari karya tulisnya juga. Oke, langsung saya upload. Nah, biasanya setelah upload akan ada konfirmasi terlebih dahulu seperti ini. Oke, langsung saja saya confirm. Oke, sudah berhasil terupload dan kita sekarang bisa kembali ke assignment inbox. Nah, oke, di sini yang masih berproses adalah pengecekan similarity-nya Bapak Ibu. Jadi memang proses pengecekan di Turnitin ini yang pertama ada proses upload, lalu proses pengecekan similarity-nya. Nah, untuk lama tidaknya mengupload biasanya tergantung dari ukuran file dan juga kecepatan internet kita biasanya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada hasilnya. Nah, informasi nama author, lalu judul dokumennya, hasilnya, dan juga paper ID. Tadi ya saya mau menjelaskan mengenai paper yang terlanjur masuk ke dalam repositori, itu sekarang sudah bisa kita lakukan secara otomatis dari instructure-nya Bapak Ibu. Nah, di sini jika nantinya dokumen ini misalnya dia masuk ke repositori Turnitin, nah, sudah terdeteksi bahwa yang ini yang masuk ke repositori, nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian kiri ini, dipilih,
dokumen ini. Lalu di bagian kanan ada opsi delete. Nah, di sini pilih delete. Dan Bapak Ibu, untuk menghapus dari yang repository itu dipilih request permanent deletion. Jadi opsi yang kedua ini. Nah, nanti jika sudah dipilih seperti ini misalnya, kita pilih continue. Lalu di sini ada konfirmasi terlebih dahulu, alasan menghapusnya kenapa, misalnya wrong paper submitted, atau yang lain-lain. Nah, ini misalnya kita masukkan repository. Nah, jika sudah kita masukkan reason-nya, lalu kita bisa type delete di sini. Seperti ini, lalu kita confirm, nanti setelah itu dia otomatis akan masuk ke request deletion administrator, yang nanti harus di-approve oleh administrator untuk penghapusannya, begitu. Jadi untuk sekarang bisa lebih mandiri untuk penghapusannya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya jika nanti memang ada paper yang tidak sengaja masuk ke repository Turnitin, Bapak Ibu jangan menghapus secara manual terlebih dahulu, misalnya delete, remove from inbox. Nah, untuk remove from inbox, dia hanya terhapus dari assignment-nya saja Bapak Ibu. Jadi hanya hilang saja dari sini, tapi dia tidak terhapus di repository. Gitu. Jadi nanti dipastikan dipilihnya request permanent deletion gitu. Nah, nanti jika Bapak Ibu misalnya untuk yang terhapus dari assignment saja, tapi dia masih ada di repository, itu prosesnya bisa lebih panjang lagi. Jadi kita harus merestore terlebih dahulu, kita harus meng-email ke TII Support Turnitin pusatnya untuk dikembalikan dulu dokumennya, baru nanti kita bisa request deletion lagi ke administrator begitu. Jadi ini saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, jika nanti ada paper yang tidak sengaja masuk ke repository, kita bisa pilih delete-nya yang di request permanent deletion. Gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi dari mengupload dokumen ini, Bapak Ibu bisa melihat hasil similarity-nya secara detail. Tentunya kita klik di persentasenya ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu hasil reportnya. Ini jika kita lihat teksnya sudah ditandai memiliki kesamaan dengan database-nya Turnitin, yang mana sumbernya itu bisa kita lihat di angka 64 ini, karena dia memiliki kesamaannya tadi 64%. Nah Bapak Ibu, untuk sumber yang muncul di sini dari nomor 1 sampai 9 adalah sumber yang memiliki persentase tertinggi kesamaannya dengan dokumen yang kita upload. Nah, berbeda dengan di bagian bawah 64 ini ada all sources. Nah, ini dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah itu kita bisa lihat di sini. Jadi memang lebih mendetail lagi. Oke, lalu di bagian sini bawah ada filters and settings. Nah, filters and settings ini mengkhususkan saja untuk dokumen yang kita buka saat ini, Bapak Ibu. Berbeda dengan yang tadi kita buka di assignment. Nah, ini jadi jika kita ganti settingsnya di sini, misalnya di sini saya pilih exclude, small sources, ada perubahan. Kalau tadi kan mengikuti dari assignment, tidak ada filters and settings exclude-nya. Nah, di sini misalnya saya ingin khusus saja untuk dokumen ini, saya exclude sources-nya 10 kata, lalu saya pilih apply changes. Oke, ternyata belum tidak berpengaruh banyak di sini. Nah, biasanya nanti keterangan filters and settings di sini akan masuk juga ke report kita, Bapak Ibu. Lalu selain itu, nah, jadi selain meng-exclude dari settings, Bapak Ibu, kita juga bisa meng-exclude dari sumber di sini untuk teks ataupun bagian dokumen kita di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu setelah dicek, misalnya untuk yang poin ke-7 misalnya di sini, sebentar. Nah ini misalnya poin ke-5 ya, yang memang ini adalah kutipan dan kita sudah memasukkan juga sumbernya. Nah berarti kan itu bukan termasuk ke dalam plagiasi ya Bapak Ibu.
ataupun juga misalnya setelah kita cek dia adalah hanya istilah umum ataupun template atau format, atau bisa juga kalau untuk seperti ayat-ayat ya Bapak Ibu ya, berbahasa Arab yang seperti itu. Lalu seperti untuk jurusan hukum, contohnya undang-undang, lalu juga mungkin informasi-informasi ilmiah lainnya yang tidak bisa kita paraphrase, ataupun yang memang sudah kita masukkan juga sumbernya. Nah, ini bisa kita exclude. Caranya, misalnya di poin kelima berwarna hijau, ini ingin saya exclude karena ini adalah kutipan dan saya sudah memasukkan sumbernya juga di sini, sudah mencantumkan. Nah, cara meng-exclude-nya, di bagian sumber kita pilih nomor 5 juga, berwarna hijau. Lalu kita pilih panahnya, kita klik exclude. Lalu di sini kita klik semua. Nah, kita pilih exclude di sini. Oke, jadi secara otomatis ya, sumber yang tadi sudah tidak masuk ke dalam matches di sini, dan juga di dokumen kita dia sudah tidak ditandai lagi. Gitu. Nah, untuk bagian yang di-exclude tadi, dia akan masuk ke dalam excluded sources di sini, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mohon maaf, Bu. Ya, Pak? Yang instruksi sekarang tidak nampak di layar. Oh, boardnya ini tidak terlihat ya, Pak ya? Iya, ya. Cuman sampai di bagian filter and setting yang exclude quotes tadi, yang exclude biografi. Oke, sebentar. Saya coba share screen ulang ya, Pak ya, sebentar. Sekarang sudah terlihat belum ya, Pak? Masih proses. Baik. Kok bisa lama sekali, Bu ya? Apanya yang... Sepertinya internet ya. Video dan suaranya jelas, tapi... Nah, kalau suaranya jelas ya, Pak ya? Ini sudah nampak. Oke. Jadi sudah yang lihat di sini dokumen dengan tanda similarity dan juga persentasenya terlihat ya, Pak ya? Terlihat. Baik. Oke. Nah. Jadi terakhir itu di list exclude. Ini ya, Pak ya? Oke. Kalau tadi saat saya meng-exclude sumber itu sudah terlihat atau tidak ya, Pak? Sudah terlihat. Berarti dari situ sudah. Baik. Ibu bisa. Ya. Baik. Iya, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Nah, ya jadi mungkin saya coba ulang juga terkait dari meng-exclude dan tadi secara manual. Di sini saya akan coba meng-exclude satu bagian lagi, yaitu reference. Nah, di sini karena tadi di settings assignment itu saya tidak meng-exclude reference atau bibliografi, maka dari Turnitin pastinya akan menyertakannya supaya dibandingkan dengan database yang dia miliki tadi. Nah, di sini saya akan misalnya di poin ke-8, saya coba exclude juga. Ini kita pilih exclude source. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu, jadi di bagian dokumen kita, retrieve from STTP ini, dia memiliki kesamaan dengan berapa di sini? Ada 7 sumber di sini. Gitu maksudnya. Jadi untuk menghilangkan tanda similarity dari dokumen kita ini, kita harus meng-exclude di sini semuanya. Oke. Tapi dengan yang tadi, jadi Bapak Ibu harus dipastikan juga saat meng-exclude apakah dia memang bukan termasuk ke dalam plagiasi ya Bapak Ibu. Oke. Terlewat. Oke. Nah, itu juga setiap settings yang kita buat di assignment maupun di filters and settings ataupun exclude yang kita buat di sini itu bisa berpengaruh terhadap persentasenya ya Bapak Ibu di sini. Lalu terkadang ada juga yang sempat sharing setelah direvisi ataupun diperbaiki ada yang persentasenya meningkat katanya. Nah, itu jadi terkait hal yang seperti itu memang tidak menutup kemungkinan Turnitin akan membaca sumber baru gitu yang
ternyata memiliki kesamaan dengan ide baru yang kita masukkan ke dokumen kita atau karya tulis kita. Gitu. Jadi memang Turnitin benar-benar membaca kesamaan-kesamaan dengan database yang dia miliki. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di bagian atas ini ada view English source. Itu tadi dia berhubungan dengan fitur translated matching tadi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti jika kita klik, nah dia persentasenya itu berbeda sendiri. Jadi memang yang memiliki kesamaan dengan English source di sini ada 5% di sini. Dengan satu sumber dari internet. Nah, biasanya yang kita gunakan untuk report itu pastinya kita pilih yang standard source di sini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, selain pengecekan similarity, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, di sini ada fitur flags. Nah, fitur flags ini pendeteksi manipulasi teks. Biasanya ada karakter atau teks yang ditinta putihkan, ataupun alfabet yang diganti karakternya menjadi Greek characters atau simbol-simbol ilmiah yang terlihat seperti huruf alfabet. Nah, untuk dokumen yang di sini saya upload, ternyata dia terdeteksi 1 skor untuk flags-nya. Nah, ini jika kita klik, oh ya, sebelum saya klik, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga ada lambang bendera di bagian kiri dokumen saya, di teks tersembunyi ini. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, dia terdeteksi ada 13 karakter yang ditinta putihkan, yang sebelumnya memang dilakukan untuk mengelabui pengecekan plagiarisme atau similarity checker. Begitu. Selainnya ini, saya coba tunjukkan juga. Nah, fitur flags ini dia bisa mendeteksi replaced characters. Nah, yang seperti ini. Jadi di sini contohnya ada huruf T, lalu P, dan juga A. Dia ditandai sebagai Latin ataupun Greek characters di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa terbaca di fitur flags ini. Nah, biasanya untuk dokumen-dokumen yang terdeteksi flags itu wajib ataupun Bapak Ibu penting untuk menginvestigasi ulang terhadap pemilik dokumennya, begitu. Nah, di sini, oke, ini untuk flags, lalu tadi similarity. Nah, untuk dokumen berbahasa Inggris, tadi yang berhubungan dengan grammar checker, itu ada di bagian ITS di sini. Nah, ini kebetulan yang saya upload adalah berbahasa Indonesia. Biasanya dia nanti akan ada seperti ini, mungkin boleh saya tunjukkan juga ya, Bapak Ibu. Untuk hasil grammar check-nya. Contoh. Nah, ini untuk contoh dokumen berbahasa Inggris. Untuk grammar check-nya, jadi nanti seperti ini sih munculnya. Di Turnitin, dia memang lebih pasif sih Bapak Ibu ya untuk grammar check-nya ini. Dia menandai bagian mana yang error, nah lalu yang betulnya itu harus kembali lagi oleh kita yang mencarinya gitu. Nah, di sini seperti di sini ada kata is milk, ini errornya itu masuknya ke verb-nya. Lalu rich ini spelling dia masuknya di sini. Dan grammar check-nya pun bisa dibuat report-nya juga. Oke. Saya coba kembali ke dokumen yang tadi. Nah, Bapak Ibu, nanti jika sudah dicek secara mendetail seperti yang tadi, mulai dari persentasenya, jadi Bapak Ibu memang tidak harus bergantung kepada persentase secara keseluruhan sebetulnya. Jadi bisa Bapak Ibu cek juga di dokumennya, bisa saja memang ada yang sebetulnya tidak masuk ke dalam plagiasi, jadi masuknya hanya ke dalam kesamaan saja, karena mungkin tadi istilah umum, ataupun format dan template yang memang tidak bisa diparaphrase, itu hal-hal seperti itu, dan juga seperti kutipan. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu exclude dengan cara yang tadi. Nah, jika sudah dicek secara mendetail, nanti Bapak Ibu bisa download reportnya atau hasilnya, nanti Bapak Ibu posisikan di 56 ini, lalu dipilih download di sini, lalu pilih current view, dan hasil reportnya itu biasanya nanti dalam bentuk
PDF yang mana akan terlampirkan semua yang kita buka di sini, yaitu teks kita yang sudah ditandai memiliki kesamaan dengan database Turnitin, lalu hasil secara keseluruhan, dan juga sumber yang memiliki kesamaan tertinggi. Nah, seperti ini contohnya. Oke, di sini ini adalah report dari dokumen yang tadi saya upload. Ini dia, ada informasi dari dokumennya juga. Lalu ini dokumen saya yang sudah ditandai. Jadi di Turnitin dia menandainya dengan warna dan juga huruf angka, mohon maaf di sini, yang nantinya dia akan sama dengan sumber yang ada di sini. Jadi dia nomor 1 berwarna merah, maka dia samanya dengan bagian nomor 1 berwarna merah di sini. Gitu. Lalu, nah di bagian similarity report-nya ada persentase dari internet, publications, dan student papers, lalu secara keseluruhan. Dan di sini tadi ada primary source. Nah, ini adalah sumber yang memiliki kesamaan tertinggi tadi. Nah, lalu ada informasi settings exclude-nya tadi, yang mana saja yang aktif. Nah, ini bisa terbaca di report begitu. Kebetulan tadi saya meng-exclude small matches di maksimum 10 kata. Oke, nah baik. Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai bagaimana cara penggunaan Turnitin. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan di penyampaian saya, dan mungkin bila nanti ada pertanyaan boleh disampaikan juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.